Kemudian saya sekarang duduk sebagai komite reviewer LPDP. Saya nggak tahu siapa yang mewawancara Amanda saat itu. Jadi Amanda, yang mewawancara kamu itu dulu yang menyeleksi saya. Saya tidak pernah mewawancara kalian. Saya mewawancara yang mewawancara. Ada persoalan besar di situ, di LPDP dulunya. Sampai kita mereformasi LPDP dan menata LPDP seperti sekarang. Ketika saya mendapatkan chevening, penerima beasiswa dari pemerintah itu iri. Misalnya beasiswa dari Dikbud, beasiswa dari Kominfo misalnya, satu. Mereka iri. Karena chevening itu tinggi. Tahun ini, penerima chevening yang iri sama LPDP. Karena beasiswa LPDP lebih tinggi daripada chevening. Saya kira setelah sekian tahun, reformasi itu berjalan. Perbaikan itu berjalan. Gini deh, ini di setiap tempat, ada yang di Semarang, ada yang di Jogja ya ini ya. Ya kan? Apakah ada hal yang kalian mau tanyakan dulu yang tadi belum dibahas Rosa atau Amanda? Saya beri background ya. Saya penerima chevening. Saya sekarang komite reviewer LPDP. Saya mengajar di Inggris. Saya dulu mengajar di Inggris sebelum pulang ke Indonesia. Jadi, saya pernah duduk sebagai penerima beasiswa maupun sebagai seorang yang mengajar. Dosen. Saya dosen di Inggris selama beberapa tahun. Di sana. Nah, apakah coba yang di Semarang, kamera 2 itu Semarang atau Jogja? Kamera 2 itu, atau yang depan saya ini Gardarian Semarang. Ada nggak pertanyaan yang bagi kalian beri? Oke, coba tunjuk jari. Ada berapa orang yang mau bertanya? Yang di Semarang ada yang mau bertanya nggak? Yang di sekitar meja itu. Ada yang mau bertanya? Tunjuk jari yang di sekitar meja itu. No. Sepertinya ada chat pertanyaan dari chatnya Pak. Dari chat ya? Iya. Oke. Yang di chat karena yang di chat nanti beberapa yang Anda menjawabkan ya beberapa. Gini, saya mau mulai dari beberapa. Kalau gitu deh. Kalau mungkin kesulitan untuk bertanya, saya akan mulai dengan beberapa dulu. Pertama, saya mau menggarisbawahi yang dikatakan Rosa dan Amanda tadi. Sekolah atau studi lanjut tidak untuk semua orang. Saya mau menggarisbawahi. Dan ini bukan persoalan baik atau buruk, benar atau salah. Tetapi semata-mata adalah pengenalan dirimu sendiri. Apakah kamu perlu sekolah lagi atau tidak? Itu pertanyaan yang mesti dijawab dulu. Ya, nomor 1. Apakah studi lanjut? Itu memang saya perlukan. Jawab dulu itu. Jawabannya diparkir. Pertanyaan berikutnya. Kalau mau studi lanjut, saya mau studi apa? Itu pertanyaan kedua. Saya nggak punya paparan. Saya minta Anda, kalau ada yang penting, catat sendiri. Kalau nggak, lupa salahmu sendiri. Oke? Karena kalian sekarang terlalu terbiasa dengan PowerPoint, ya kan? 3. Lalu, kalian mau studinya di mana? Mulai melebar. Jawaban pertama tadi harus clear kalian jawab. Butuh studi lanjut atau tidak? Mengapa? Karena memang tidak perlu semua orang itu ambil S2. Apalagi S3. Enggak perlu. Saya nggak tahu Amanda butuh S3 atau enggak. Saya nggak tahu Rosa butuh S3 atau tidak. Clearly saya bilang itu liga yang berbeda. Itu game yang berbeda dengan S2. S2 di Amerika 2 tahun. Di negara kontinental 18 bulan. Kalian tahu kalau ada penderitaan gitu, tahun depan penderitaan saya selesai. Begitu Anda S3, beda cerita itu. Oke? Maka jawab dulu. Pertanyaan mau atau tidak, penting atau tidak S2 atau studi lanjut, itu terkait dengan pengembangan diri. Ya? Studi lanjut itu, artinya studi terstruktur, itu tidak melulu S2 loh ya. Anda bisa ambil profesi, Anda bisa ngambil kursus, Anda bisa mengambil short course, pendidikan eksekutif. Saya mau belajar coding 6 bulan, saya mau belajar jadi chef 6 bulan, saya mau belajar apa? Bisa. Itu juga pendidikan lanjut. Maka pertanyaan tadi digali betul. Dan saya minta, saya nggak ngerti proses Anda di Gardarian itu seperti apa. Saya mengusulkan Bara
dan teman-teman semuanya, buatlah kelompok-kelompok kecil dengan mentor. Karena yang paling penting adalah mengarahkan. Yang dikatakan Rosa dan Amanda tadi, itu mereka mengatakan sekarang sudah selesai S2. Ketika belum selesai S2, ketika Rosa sedang galau 7 kali ditolak itu, atau Amanda 6 kali ditolak itu, dia juga nggak bisa ngomong kayak gini ini. Ya nggak? Jadi, sekarang buat kelompok-kelompok kecil, diperdalam, diolah. Saya mau studi lanjut atau tidak ya? Oh ada, saya mau studi lanjut. Apa? Harus S2, atau ambil short course, atau ambil yang profesional? Oke, itu belum pertama. Ini hal yang paling penting. Oke? Karena lain-lainnya itu ngikutin pertanyaan-pertanyaan kalian yang ada di dalam chat, itu sudah dijelasin banyak tadi oleh Amanda dan oleh Rosa. Nanti kalau ada pertanyaan yang nggak bisa kejawab, saya jawab. Saya komite dokter LPDP, kok saya hafal itu aturan LPDP itu. Saya pernah di Chevening, yang mudah-mudahan nggak jauh-jauh beda amat 22 tahun yang lalu dengan sekarang. Karena Chevening itu sejalan. Saya dulu reviewer di Chevening sekian tahun lamanya. Saya dulu juga pernah menjadi reviewer di Fulbright, Amerika, Stunet, Belanda, kemudian Australia. Jadi saya pernah mereview beasiswa mereka yang mau ke Amerika, ke Belanda, ke Australia, ke Inggris, lalu sekarang ke Indonesia. Jadi kalau kalian ada pertanyaan ke sana, mudah-mudahan nanti saya bisa jawab. Udah, daripada kelamaan, kita punya waktu sejam lagi kan? Lebih baik diskusi. Kalian tanya apa, saya akan melapis. Kalau Rosa dan Amanda tidak menjawab nanti, saya jawab. Atau kalau kalian ada spesifik, misalnya kebijakan LPDP, nah saya jawab lah. Daripada Amanda jawab keliru-keliru, saya jawab aja sebagai otoritas LPDP begitu. Ya, moderator, saya kembalikan kepada Anda. Fokus ke pertanyaan. Jogja nanya apa? Semarang nanya apa? Jangan satu pertanyaan dijawab satu-satu. Dikumpulkan beberapa pertanyaan, biar waktunya efektif. Moderator, silakan. Ayo, Mbak Moderator. Suara saya kedengaran, Pak? Ya, kedengaran. Oke. Teman-teman ada pertanyaan? Oke, Masnya. Maju, sebut nama, pengen studi apa atau dari mana? Ya. Selamat waktu di sana, Mas Januar. Saya Banu. Saya pengen studi di UK, tapi jurusannya masih nyari, Mas. S2 atau S3? S2, Mas. Oke. Saya temannya Rosa dan Amanda juga. Saya juga temannya Rosa, saya baru kenal Amanda sekarang. Sekarang temenan sama Amanda sekarang. Silakan. Salam kenal Pak Januar. Oke. Pertanyaan saya ke Mas Januar, sebenarnya studi lanjut itu selalu berdampak nggak, Mas? Oke. Ya. Dampak untuk pekerjaan yang lebih baik dengan pendapatan yang lebih baik, atau dampak ke masyarakat, atau dampaknya ke kebudayaan, atau bahkan untuk bangsa dan negara. Apakah studi lanjut itu, terutama ke luar negeri ya, dan di biaya, itu apakah selalu berdampak? Ya itu aja sih, Mas. Saya soalnya agak galau ya. Maksudnya saya jauh-jauh ke sana, jangan-jangan saya cuma pengen berwisata aja ke Eropa dibiayai negara, tapi dampaknya untuk keluarga, diri sendiri maupun masyarakat itu masih belum jelas gitu loh. Itu sih, Mas, kegalauan saya. Terima kasih, Mas Januar. Terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya ya, Pak Januar. Langsung aja. 3 atau 5 pertanyaan gitu nggak apa-apa. Nanti dijawab bareng-bareng Rosa, Amanda, saya gitu. Yuk. Oke, Pak. Teman-teman yang masih ada satu pertanyaan. Devi. Jogja dulu, berapa pertanyaan, lalu Semarang gitu ya. Oke, silakan. Untuk kesempatannya, selamat sore. Saya Devi dari Universitas Atmaja Yogyakarta. Saya mau bertanya, sebesar apa sih antusiasme dari pendaftar LPDP itu sendiri? Mungkin dari yang sekian banyak lalu terseleksi di tahap administrasi, itu biasanya terseleksinya seberapa banyak? Lalu yang lolos atau yang benar-benar terpilih itu berapa? Itu saja, terima kasih. Oke, Devi sudah lulus? Devi, kamu sudah lulus?
Saya masih semester 7, mahasiswa teknik industri. Teknik industri ya, oke. Next, Oke, Jogja masih ada nggak? teman. Oke, silakan Mbaknya, silakan. Baik, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Vini. Saya mahasiswa Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa (APMD). Saya jurusan Ilmu Pemerintahan. Saya belum lulus, masih masa studi. Yang ingin saya tanyakan, apa sih kelebihan dari beasiswa yang dipaparkan oleh Kak Rosa tadi, sehingga dia bernilai bergengsi tinggi dan kompetitif, dan apa sih yang membuat keterampilan khususnya sehingga mahasiswa banyak tertarik dengan beasiswa tersebut. Terima kasih. Oke, mungkin selanjutnya dari Semarang. Apakah teman-teman Semarang ada pertanyaan? Yuk, silakan Mas. Nggak apa-apa. Silakan Mas. Maju aja Mas ke komputer. Nah, gitu. Perkenalkan, nama saya Pevrindo dari Sekolah Ekonomi Totalmi Semarang, SD Totalmi Semarang. Saya ingin bertanya tentang masalah administrasi. Dalam proses pendaftaran kan ada beberapa masalah yang sampai buat kakak-kakak kayak Amanda, Kak Rosa sampai ngulang 7 kali. Itu masalah yang sering ngulang itu apa sih? Maksudnya apa gitu? Cok. Itu udah suaranya. Nggak apa-apa Mas. Jelas kok, jelas. Silakan. Jelas. Secara spesifik kan dalam administrasinya itu kan ada banyak kesalahan itu. Kesalahan yang paling banyak yang sering diulang itu apa sih? Jadi bisa kami persiapkan atau gimana gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Mas Febrindo. Satu lagi terakhir yang offline. Ada lagi dari Semarang? Atau berapa? Ya, Pak. Bisa. Silakan. Ada? Saya, Pak. Udah Pak. Dari Sudah. Semarang juga. Ini ada yang online, Ini Mas Arnoldus Raymond ya? Ya. Yang bertanya ya. Gini, boleh nggak gini? Ini termin pertama dulu. Ada 4 penanya offline tadi yang di Jogja dan Semarang, plus beberapa yang di chat. Kalau saya baca yang di chat, ya itu cukup banyak yang di chat itu pertanyaan kan, ya kan? Dari Rahmadani ada 3 pertanyaan, kemudian dari Griselda ada pertanyaan, juga dari Pak Arnoldus atau Mas Arnoldus Raymond. Jadi ini kok jadi saya moderatornya ini. Silakan Rosa, Amanda menjawab, lalu saya terakhir. Silakan. Ayo. Sorry Mbak Moderator, saya ambil alih sedikit ini biar lancar ini. Kalau enggak kita tersendat-sendat diskusinya. Sayang waktunya. Rosa silakan. Wah, ini aku dulu ya Amanda ya. Oke, aku jawab ya. Tadi ada pertanyaan dari, sorry aku agak lupa namanya, tapi dari mahasiswa APMD tanya tentang suaranya kedengeran ya? Saya kayak, Oke, tadi tanya tentang apa sih yang membedakan beasiswa Chevening, tadi bertanya tentang beasiswa Chevening yang membuat itu tuh sulit atau membuat itu beda gitu ya. Memang karena Chevening pertama dia sudah lama, beasiswa dari pemerintah Inggris sudah lama, 1983. Tentu setelah itu banyak alumninya yang saya rasa itu juga ada seleksinya juga cukup ketat. Jadi ada dari misalnya contoh ya 6.000 terus jadi 50, itu mereka sangat ketat sekali, jadi 2-3% sekitar seperti itu ya, sekitar angka itu. Jadi mereka memang sangat lihat di esainya. Jadi kalau teman-teman memang berniat mendaftar ke beasiswa Chevening, memang mereka melihat potensi, pertama potensi leadership, potensi networking itu sangat dilihat. Nah itu bagaimana cara menjelaskannya tentu dari pengalaman-pengalaman teman-teman sendiri gitu. Itu yang membedakan seleksinya ketat, tadi menjawab pertanyaan leadership dan networking dan juga study plan, career plan, sangat spesifik gitu, pertanyaannya sangat spesifik dan harus dijawab. Dan yang juga saya lihat itu alumni track record ya, jadi
siapa saja sih yang pernah mendapat beasiswa Chevening di Indonesia, terus apa yang mereka kerjakan, apa yang mereka buat, dan terus melihat dari situ menandakan, atau bagi saya sendiri itu juga menandakan bahwa beasiswa ini tidak main-main. Mereka melihat juga potensinya, karena dipilih dari tahun ke tahun tidak pernah dalam jumlah yang ribuan seperti itu, selalu spesifik, misalnya spesifik number ya, 60-70 itu udah paling banyak. Tapi rata-rata 50-60, dan itu selalu dipilih yang memang yang punya ada sesuatu di situ ya, ada kriteria tertentu. Dan memang ada hal-hal lain yang membuat saya sendiri terima, misalnya faktor-faktor yang lain, faktor luck, atau tidak ada yang kebetulan, mungkin memang jodohnya itu, tadi kan Manda kan jodohnya itu gitu. Tapi saya juga belajar bahwa beasiswa ini punya nilai plus sendiri, dan value-nya setiap beasiswa sebetulnya sama, ingin kita semua berkembang. Hanya memang secara spesifik Chevening sangat-sangat sangat-sangat selektif di situ. Itu mungkin untuk Mbak Penny ya, dari PMD. Semoga menjawab ya. Masih ada yang lain, Rosa? Masih ada 2 pertanyaan lagi. Ramadhani prepare di chat. Terkait bagaimana cara membuat karir plan yang logis. Kemudian cara menjawab pertanyaan, mengapa kita memilih Chevening. Terus mengapa itu prestisius. Masih ada 3. Kok cepet-cepet. Nah, ini tadi sudah untuk yang Mbak Vini, sekarang yang Mbak Rahmadani, Mbak ya, Mbak. Terkait ini, tapi ini terkait LPDP, berarti Manda aja yang jawab. Nomor 2 bawahnya kan terkait Chevening. Nomor 2 bawahnya. Scroll. Oh, yang kedua terkait bagaimana cara buat karir plan yang logis. Waduh, karir plan yang logis. Oke. Nah, yang saya lakukan waktu itu menjawab step by step ya. Jadi plan 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Bagaimana cara membuatnya, tentu harus melihat juga dari tadi niat mau studi apa. Nah, studi apa nanti dikembangkan, kamu mau berbuat apa dengan studi setelah itu gitu. Mungkin setelah studi niatnya berubah, tidak apa-apa, tapi setelah ketika menulis kan kita punya visi misi ke depan, kita mau menggambarkan dengan jelas. Sebetulnya kita diminta untuk menggambarkan tidak hanya yang rencana singkat, tapi kan rencana jangka panjang, dan itu akan terbaca secara koheren dengan esai yang sebelumnya, karena itu berurut sekali, leadership, networking, study plan, career plan, maka itu harus linear gitu. Misalnya teman-teman mau jurusan tadi Manda agriculture, nah di situ harus terjelaskan juga dengan konkret rencana di bidang agriculture itu seperti apa gitu, baik 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Itu mungkin yang menurut saya logis ya, karena juga harus melihat timeline juga, misalnya membuat rencana untuk pribadi dan diri sendiri. Terus di bawahnya kita tadi ada pertanyaan dari Griselda. Kak, saya ingin bertanya apakah Chevening Scholarship ada ikatan dinasnya? Dan langsung balik ke negara kita sendiri. Nah, untuk Chevening minimal 2 tahun kembali ke Indonesia. Tidak mengikat kamu harus kerja di mana, kamu nggak bekerja juga kamu nggak dicariin gitu. Pokoknya, jadi intinya kamu tetap harus kembali. Tapi apapun yang kamu lakukan, mereka percaya kamu punya sesuatu yang bisa mengembangkan banyak orang. Jadi pertama memang tidak ada ikatan dinas. Ikatan dinasnya itu hanya stay 2 tahun. Stay minimal 2 tahun. Setelah itu kamu mau pergi kemana, mau studi lanjut, mau ngapain aja bebas. Bahkan setelah pulang tidak ditanya kamu pulang ke rumahmu atau enggak akan didetek seperti itu. Tapi juga ada integritas diri sendiri ya, bahwa kita dibiayai untuk bisa membagikan ilmu kepada orang lain, yang terutama negara yang sudah kalau Chevening kan kerjasama dengan pemerintah Indonesia dan pemerintah Inggris, jadi kita perlu terlibat di situ, perlu juga ada berkontribusi di situ gitu. Jadi ikatan dinasnya tidak sangat meminta kamu untuk terikat di pekerjaan mana, tapi hanya minimal pulang 2 tahun. Semoga menjawab Griselda. Kali gagal, masalah apa yang sering terulang? Oh ya, tadi yang ini ya, yang tadi raise hand ya. Masalah apa yang selalu terulang? Ya. Ketika daftar beasiswa tidak diterima. Wah, menarik banget ini, karena 7 kali ini korban 7 kali. Jadi waktu pertama kali mendaftar beasiswa S2 itu nggak tahu yang namanya membuat esai secara baik ya, karena kan selalu ada prosedur esai. Setahu saya banyak beasiswa memang meminta kita menulis esai, bahkan untuk kampus juga esai. Jadi kalau di pengalaman saya sendiri, memang cara menulis esai saya yang masih belum meyakinkan, belum cocok, belum sesuai dengan value, belum menjelaskan secara langsung niat saya mau studi, mau ngapain, mau habis itu mau kontribusi apa, mau terlibat atau mau bergerak di mana gitu. Jadi
menyampaikan itu butuh waktu ternyata. Nah, juga butuh fokus. Nah, mungkin dalam sepanjang 1 sampai 7 itu juga tidak fokus, itu juga bisa membuat jadinya tidak diterima. Tapi kemudian waktu mendaftar chevening yang terakhir ini, saya pelajari lagi kekurangannya di mana, nggak cocoknya di mana, kira-kira kurang mengena di mana, kira-kira kurang menunjukkan saya itu di mana. Jadi coba saya revisi, tentu juga minta bantuan dari orang-orang yang sudah pernah studi lanjut di luar negeri, terutama misalnya kenal dengan awardee chevening, itu juga bisa membantu memberikan perspektif menulis esai sesuai dengan value-nya chevening. Kalau LPDP, mungkin value-nya LPDP atau Fulbright juga. Jadi belajar juga dengan peer review dengan yang sudah pernah berhasil, itu juga penting supaya bisa meminimalisir itu. Nah, kebetulan waktu itu 7 kali itu tidak pernah ada yang mementori saya. Nggak pernah ada, jadi waktu itu belajar otodidak sendiri, lihat dari YouTube, lihat dari blog gitu ya, berusaha. Nah, kalau teman-teman sekarang sudah ada webinar berkali-kali, puluhan kali, itu bersyukurlah karena aksesnya sangat banyak gitu ya untuk belajar dari awardee yang lain. Itu aja, semoga menjawab. Terima kasih, Amanda, silakan. Iya, tadi terima kasih Pak Moderator, jadi berubah moderatornya. Pak Yanuar, saya tertarik sama pertanyaan yang dampaknya untuk dampak beasiswa itu seperti apa. Jadi untuk studi lanjut itu dampaknya seperti apa kalau nggak salah tadi pertanyaan pertama. Kalau menurut saya itu, kalau secara pribadi saya dulu S1-nya ekonomi ya. Terus secara karir itu kok pekerjaan saya berhubungan sama pertanian, tapi saya tidak mempunyai background di pertanian gitu. Dan saya sebelum ikut beasiswa ini, sebelum studi lanjut, memang saya pekerjaannya di modern agriculture di greenhouse company gitu, salah satu greenhouse company di Indonesia. Dan memang sektor pertanian itu sedang emerging, sedang berkembang di Indonesia, dan menurut saya membutuhkan saya membutuhkan background agriculture gitu. Kalau tadi Pak Yanuar bilang alasannya apa kamu mau studi, ya ini saya memiliki alasan, saya butuh pertama itu adalah dasar dari agriculture, karena di agriculture and development ini saya belajar tentang isu-isu pertanian dan food security, nggak cuma di Southeast Asia tapi di seluruh dunia, di Afrika dan semuanya. Dan juga yang kedua, saya punya network. Jadi setelah saya sekolah di University of Reading itu saya punya network, saya juga berkenalan dengan asosiasi pertanian di sini, juga saya ikut beberapa conferences yang itu memperluas network. Jadi tidak hanya studi, teman-teman. Jadi S2 itu tidak hanya studi, tidak hanya belajar, pulang, kuliah, pulang, tetapi juga perluas network supaya nanti ketika kita pulang itu kita bisa membawa kolaborasi sesuatu gitu. Dan itu sudah menjadi milestone saya. Saya ketika sedang S2 di University of Reading ini, saya juga dikirim sama profesor saya untuk conference di Amsterdam waktu itu bulan Juni. Dan di situ saya ketemu dengan industri modern agriculture di seluruh dunia. Dan di situ saya kumpulin tuh kartu namanya, semuanya saya kumpulin, saya ajak untuk berjejaring, dan pada akhirnya nanti ketika pulang, saya pengen establish bikin PT misalnya. Ini memang real, saya pengen pulang, pengen bikin PT, ingin bikin strawberry indoor farming di Indonesia. Dan saya udah punya nih stakeholdernya, yang penyedia LED lampunya mana, terus yang punya bibitnya mana. Jadi semuanya itu harus teman-teman persiapkan. Dan itu dampak yang mau saya bawa ke Indonesia nantinya. Dan itu saya bisa lakukan dengan studi lanjut ini. Ini penting banget gitu. Kemudian kegagalan tadi kayaknya sudah dijawab sama Rosa ya, di bagian mana gitu. Tapi Pak Yanuar kayaknya lebih ahlinya di sini karena beliau yang menyeleksi. Tapi kalau beberapa dari pengalaman teman-teman, karena ini saya daftar pertama LPDP dan puji Tuhan diterima, saya bisa menceritakan beberapa pengalaman dari teman-teman sebelumnya itu mereka gagal ada yang gagal di wawancara karena
mereka dasarnya itu tidak kuat gitu, dasar ingin sekolah itu kembali lagi gitu, karena tadi Pak Yanur sudah bilang dasar kalian mau studi itu apa, terus kontribusi yang mau dilakukan itu apa, dan kebanyakan masih belum clear gitu di awal. Seperti tadi Mas siapa yang tadi di awal pertanyaannya, saya pengen studi lanjut di UK tapi saya belum tahu apa. Nah itu coba ditanyakan pada diri sendiri, dan itu harus dalam gitu, tidak hanya oh saya pengen kuliah lagi tapi nggak jelas apa kenapa, dan itu harus relate gitu, harus dari awal sampai akhir itu harus ada benang merahnya. Kalau kita bikin esai itu juga harus ada benang merahnya, mulai dari kontribusi di awal. Oh saya punya background ekonomi tapi kok mau agriculture gitu dan keterima gitu, itu harus ada relate-nya. Saya mulai dari lulus, saya karirnya di agriculture, saya keterima di Converse ini mewakili Indonesia, sampai akhirnya saya butuh ini, ada satu alasan kenapa saya butuh untuk studi lanjut gitu. Jadi harus ada benang merahnya yang bisa meyakinkan asesor seperti Pak Yanuar ini untuk menerima Anda sebagai kandidat LPDP gitu. Karena LPDP itu nggak cuma LPDP ya, kalian disekolahkan dengan biaya besar gitu. Hampir mungkin kemungkinan 1 miliar karena termasuk nggak cuma tuition fee tapi biaya hidup juga gitu. Biaya hidup per bulan, biaya akomodasi, karena tadi ada pertanyaan ya tentang biaya hidup gitu. Entah untuk tempat tinggal, uang saku, nah itu sudah termasuk ya. Jadi uang saku, tempat tinggal, bahkan kalau LPDP itu ada uang buku. Jadi uang buku kita setiap tahun dikasih. Kemudian karena saya by research juga, jadi saya misalkan saya itu sebenarnya nggak dapat untuk dana riset ya, tapi karena saya bisa menunjukkan bahwa saya melakukan eksperimen gitu selama 1 tahun, tapi saya ada eksperimen dan saya didukung sama profesor bahwa eksperimen ini tidak dibiayai universitas karena ada eksperimen yang dibiayai universitas, dan saya juga menunjukkan tuh rincian biaya apa, dan saya mengajukan dan saya diberikan dana untuk penelitian gitu, dan itu biayanya nggak sedikit teman-teman, dan kontribusi kalian itu nantinya apa, pemerintah sudah membiayai kalian kontribusinya apa. Jadi quality itu harus kualitas dari teman-teman, dan integritas itu salah satunya. Integritas teman-teman sebagai leader itu nantinya seperti apa untuk nanti kembali di Indonesia. Oke, terus kemudian ada pertanyaan, berarti kakak daftar pertama kali sama setelah, oke, tadi sudah dijawab. Bagaimana menjawab pertanyaan seperti kontribusi yang telah, sedang, dan akan kamu lakukan. Nah, itu akan kelihatan nanti pada saat proses wawancara. Jadi sebagian besar proses wawancara itu akan mempertanyakan tentang esai teman-teman. Jadi tidak jauh-jauh apakah esai teman-teman itu teman-teman tulis sendiri atau istilahnya bikin dari calo gitu. Nah, itu akan ditanyakan gitu, sedalam apa teman-teman. Dan saat saya melakukan menuliskan esai itu, esai saya itu tidak hanya saya sendiri yang saya selesai, tapi di-assess, istilahnya di-screening oleh beberapa teman yang lain. Saya meminta feedback gitu, jadi itu penting banget. Oh, ini nih sebagai orang awam kok saya nggak paham nih maksudnya apa gitu. Jadi saya perbaiki di situ. Jadi esai itu jangan di-keep sendiri, tapi minta bantuan teman-teman. Saya waktu itu saya minta bantuan dari profesor di UGM juga untuk mengakses bagaimana proses penulisannya. Jadi profesor UGM ini memberikan feedback, oh kamu kurang tajam di sini, kamu pahami ini, bahwa LPDP itu adalah yang dinilai secara praktikal. Jadi kamu pulang itu apa, jangan cuma membicarakan tentang mimpi untuk Indonesia apa, tetapi secara apakah itu doable, apakah itu kamu bisa achieve dalam waktu, Rosa tadi bilang 2 tahun, 5 tahun. Misalnya kamu bilang saya pengen jadi presiden gitu, tapi itu kan tidak doable gitu. Dalam waktu singkat kamu mau jadi staff seperti Pak Yanuar, nggak mungkin gitu kan dalam waktu singkat. Jadi pastikan itu adalah achievable dan doable dari jangka waktu yang teman-teman berikan gitu. Dan kalau saya dulu pada saat yang sangat disukai sama pewawancara saya pada saat itu adalah saya berkontribusi membuat app tentang pertanian di Apple Academy gitu. Jadi saya background-nya ekonomi, tapi saya itu
persisten gitu di bidang agriculture. Bahkan saat mengikuti training dari Apple Academy pun saya membuat app-nya itu ya agriculture gitu. Dan ternyata asesor saya waktu itu adalah penyeleksi dari Apple Academy juga gitu. Jadi kayak ternyata semuanya itu ada dots-dots yang harus dikoneksikan gitu. Dan beliau jangan pernah berbohong pada saat wawancara. Saya tekankan lagi karena akan dicek benar. App-nya itu dicek benar apakah sudah ada apa enggak. Terus kalau teman-teman menyebutkan nama profesor yang diajukan untuk nanti riset S2-nya itu akan dicek benar. Terus dicek lagi SKS-nya gitu. Dan diteter nih, misalnya kayak di press gitu. Kamu yakin dalam waktu 1 tahun itu kamu bisa menyelesaikan ini? Dan itu pressure, itu teman-teman harus keep calm, keep sopan, harus tetap jaga bahwa ini adalah salah satu bentuk seleksi dan salah satu bentuk tes. Itu kayaknya ya Pak Yanuar ya. Dan satu lagi mungkin kontribusi ke depannya, teman-teman harus menjelaskan bahwa kontribusi ke depannya, kalau saya menyebutkan saya ingin kembali ke perusahaan Modern Farmer saya yang saat itu saya sedang lakukan dan melalui posisi apa, jadi jelas. Atau kalau teman-teman sudah punya komunitas seperti yang Rosa lakukan sebagai founder, saya akan kembali melanjutkan komunitas ini, bla bla bla. Jadi itu harus achievable dan masuk akal gitu. Itu saja sih dari saya. Terima kasih, Profesor Amanda. Saya akan menutup menutup yang belum dijawab.